Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fatmawati, CGP Angkatan 8 dari SMPN Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rosalinda. Beliau adalah guru matematika di SMPN Benteng nomor 1 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Rosa? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita adakan percakapan pra-observasi pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ini. Adapun tujuan yang dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu siswa dapat mengetahui gradien dari persamaan garis lurus. Mengetahui gradien dari persamaan garis lurus. Iya, baik. Nah, yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Yang ingin saya capai itu keterampilan dan pengetahuan siswa. Oh, begitu ya. Jadi yang ingin dicapai adalah pengetahuan dan keterampilannya ya. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu Rosa bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran. Kalau metode yang saya gunakan itu metode diferensiasi, kemudian model problem based learning, penugasan dan diskusi kelompok. Oh, jadi menggunakan pembelajaran diferensiasi dan modelnya pembelajaran based learning dan model penugasan kelompok itu ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Media yang saya gunakan itu LCD, spidol, sama LKPD. Ya, jadi nanti menggunakan bahan tayang LCD ya dengan LKPD. Jadi, nah kira-kira kapan nih Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan kelas berapa dan juga jam berapa? Selasa depan, kemudian di kelas 8G jam pertama, jam kedua dan sampai jam ketiga. Oh, jadi di 8G ya, hari Selasa depan. Nah, jadi nanti hari Selasa saya datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Jadi sebelum kita akhiri, apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan yang kita lakukan ini? Yang saya dapat itu saya bisa mengambil gambaran bagaimana cara saya lakukan proses pembelajarannya nanti. Oh, jadi Ibu sudah mendapatkan gambaran ya apa yang akan Ibu lakukan nanti untuk proses pembelajaran di hari Selasa berikut. Baik Ibu Rosa, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa di hari Selasa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Saya absen dulu ya. Ahmad Fadil. Hadir, Bu. Ain Syifa. Hadir, Bu. Madrina. Hadir. Ilmiani. Anwar. Hadir, Bu. Agni. Arya. Baik Iksan. Fernando Rey. Hadir, Bu. Fikri. Ada? Jadi materi yang di hari ini kita belajar persamaan garis lurus, ya. Jelas di belakang ini? Jelas. Oke. Ini ada kesepakatan kelas. Yang pertama itu kita masuk kelas tepat waktu. Kemudian mendengarkan penjelasan guru. Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Oke. Kemudian bicara yang sopan dan santun pastinya ya. Terus mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Izin saat hendak keluar kelas atau oke. Itu kesepakatan kelas kita. Tujuan pembelajaran. Oke. Melalui pembelajaran model tersebut dapat menganalisis dan menentukan kemiringan garis lurus jika diketahui grafik atau persamaan garis lurus dengan tepat. Oke. Yang kedua, dapat menentukan kemiringan garis yang sejajar sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y dengan tepat. Dan yang ketiga, dapat menentukan hubungan kemiringan garis-garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus dengan tepat. Oke. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada pertanyaan. Coba sebutkan benda-benda di sekelilingmu yang mempunyai kemiringan, yang miring. Yang ada di sekitar kita. Apa yang punya kemiringan? Apa coba? Apa? Yang punya kemiringan. Contohnya apa? Mana dulu? Ada yang bisa? Coba sebut yang ada di pikirannya apa? Kawan tulis. Apa? Coba. Apa Safia? Apa? Ah? Atap ya? Mirip ke bawah gini. Ya, apa lagi? Apa lagi itu? Contohnya atap. Itu kan miring. Ah? Kemudian apa lagi yang miring? Apa Safia? Apa? Apa? Ah, itu jendela yang terbuka. Itu miring. Hah? Ya. Ya tidak? Ya. Contohnya seperti itu. Mempunyai apa? Yang ada di sekitar kita tuh banyak. Kemudian, pernahkah kalian mendaki gunung atau menaiki tangga? Nah, sering ya. Gunung dan tangga memiliki kemiringan yang berbeda, sama halnya dengan garis yang memiliki kemiringan. Nah, kemiringan garis inilah yang disebut dengan gradien. Jadi gradien itu atau kemiringan garis, dan biasanya disimbolkan dengan M. Ya. Jadi kalau ada M itu dalam persamaan garis lurus itu namanya gradien atau kemiringan garis. Oke, ada video. Perhatikan. Saya akan putarkan video ini. Perhatikan dan pahami ya. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Fera dari Jakarta. Akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Ini adalah bagian yang pertama, kita akan mempelajari mengenai gradien, terkhususnya mengenai gradien melalui satu titik dan
akan mempelajari pengertian dari gradien. Gradien itu apa sih? Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar berikut ini menunjukkan bagian lintasan perjalanan mobil yang melewati ruas jalan dari A sampai D, di mana posisi jalan itu miring. Pada ruas jalan dari A sampai C, setiap mobil bergerak horizontal 15 meter, maka ketinggian akan bertambah 5 meter. Ini 5 meter. Kemudian, pada ruas jalan dari C sampai D, setiap mobil bergerak horizontal sepanjang 18 meter, maka ketinggian itu akan bertambah 4 meter. Nah, ukuran-ukuran kemiringan inilah yang akan disebut dengan gradien untuk masing-masing ruas garis pada gambar yang ada. Pada gambar ini, kita bisa menentukan beberapa kemiringan atau gradien. Yang pertama, gradien AB. Gradien AB itu sama dengan BE per AE. BE-nya itu 5 meter dan AE-nya adalah 15 meter. Jadi di sini 5 per 15. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 1/3. Untuk gradien BC, perhatikan gradien BC. Gradien BC itu CF berbanding BF. CF-nya itu 5 meter dan BF-nya itu adalah 15. Maka kemiringan dari garis BC itu adalah 1/3. Sedangkan gradien garis CD, ini CD, sama dengan DH per CH sama dengan 4/18. Kalau disederhanakan menjadi 2/9. Nah, di sini ada 1/3, kemudian ada 2/9. Inilah yang dinamakan dengan kemiringan atau gradien. Jadi gradien garis AB sama dengan perubahan nilai Y pada garis AB per perubahan nilai X pada garis AB. Atau lebih singkatnya, gradien itu sama dengan Y per X. Kemudian kita akan belajar mengenai gradien melalui satu titik. Gradien melalui satu titik itu rumusnya M sama dengan X. Berarti M Dapat yang pentingnya ya. Di sini ada orang yang ingin menaiki tangga nih. Tangga itu kan Ada rumus. kita akan mencari kemiringannya itu berapa. Nah, di sini Gradien yang melalui satu dengan titik. O-nya posisinya ada di ujung sini, maka nanti kita akan mencari nih kemiringan dari garis itu berapa. Kalian perhatikan. Kalau di sini saya buat skala seperti ini, maka kita bisa hitung bahwa panjangnya dari titik O ke kanan itu adalah 15, kemudian naiknya itu 7. Sekarang cara mencarinya begini. Jika kita menarik garisnya dari ujung kiri, kemudian ke arah kanan, di sini ada ke kanan, artinya positif. Kemudian dari sini dia akan naik dong. Ini juga positif. Jadi di sini dari titik O ini kita tarik ke kanan, karena arahnya ke kanan maka positif, dan di sini karena naik maka nilainya positif. Nah, sekarang kita akan mencari gradiennya nih. M itu kan sama dengan Y per X. Di sini kita tahu Y-nya itu 7 dan nilainya positif karena ini naik ya. Jadi di sini kita harus 7 per 15-nya itu juga positif karena kita tadi menentukannya dengan cara ke kanan. Ke kanan itu positif, maka kita tuliskan di sini 15. Jadi gradiennya adalah 7 per 15. Nah, sekarang si orang ini mau turun nih. Kita akan mencari kemiringannya juga. Perhatikan ya, di sini kita tentukan titik O-nya di sini. Nah, sekarang kita tentukan arah garisnya nih. Kalau tadi kan dari titik O ke kanan kemudian ke atas. Bisa nggak sih kita menentukan selain dari titik O? Bisa. Misalnya kita tentukan dari titik ini ya. Maka dari titik sini menuju ke O itu kan berarti dia harus jalan dulu nih. Kalau jalurnya turun itu kan berarti negatif. Kemudian setelah dia turun ke sini dia harus ke kanan. Nah, karena ke kanan itu maka nilainya positif. Jadi M sama dengan minus 4 karena turun ya. Minus 4 per 8 atau sama dengan minus 1 per 2. Sekarang misalnya arah garisnya itu kita balik. Apakah nilainya sama? Kita buktikan ya. Nah, misalnya kalau tadi itu kan arah garisnya itu kan naik nih. Sekarang kita akan arah garisnya itu jadi turun. Dari sini turun dulu, kemudian ke kiri. Jadi negatif, negatif. Berarti M-nya sama dengan minus 7 per minus 15. Atau sama dengan 7 per 15. Sama ya? Nah, sekarang gantian. Kalau tadi yang di atas itu kita pakai contohnya dari atas
atas dulu, turun ke bawah, kemudian ke kanan. Sekarang dari O dulu, dari O ke kiri dulu, nilainya negatif, kemudian ke atas, nilainya positif. Maka M-nya sama dengan positif 4 per minus 8, atau sama dengan minus 1/2. Jadi kalian mau menentukan arah garisnya dari atas atau bawah dulu itu sama nanti hasilnya, bahwa gradien itu nanti nilainya positif atau negatif. Sekarang saya punya contoh nih. Misalnya di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Saya ingin mencari gradiennya. Perhatikan ya, untuk lebih mudahnya kita memberi segitiga bantuan dulu nih. Kita akan mencari gradien OA dengan menggunakan rumus M sama dengan Y per X. Kemudian di sini kita tentukan arahnya dulu ya, dari O menuju ke A. Arah yang pertama itu ke kiri dulu, dari O menuju ke A ke kiri, maka dia itu negatif. Kemudian dari sini dia naik lagi nih ke atas, maka nilainya adalah positif. Maka ROA sama dengan, nah kita mulai dari Y dulu ya. Y-nya itu kan positif nih. Positif berapa? Kita bagi kelompok dulu, ya. Bagi kelompok A. Kelompoknya seperti ini saja. Kita 5 orang, ini 5 orang juga. Terus ini bergabung 5 orang. Ini 5 tempat di belakang. Oke, cepat. Mejanya dikasih gabung saja. Cepat bergerak. Oke. Ya, ini bersama tadi. Oke. Lihat penjelasan di atas. Kita kerja kelompok ya. Ini kelompok A, B, C, D, E. Lihat dulu titiknya P. P itu titiknya berapa? 1,1. Kemudian Q 4,2. terbalik 2,4. Jadi penjelasannya tadi kita cari M-nya. Apa rumus M yang melalui satu titik? Nah, Y per X. Oke. Y-nya itu kan Y itu ke atas. Nah, berarti ada berapa kotak ke atas? Berapa titik ke atas? Mulai dari sini. Ini. Dan titik P, ini titik Q. Begini. Naik ke atas itu berapa kotak? 1, 2, 3. Kemudian ke samping 2. satu saja itu. Jadi Y-nya berapa? Y? Ya, titiknya. Jadi cari Y. Bawah dulu baru ke sana, harus saja gitu. Iya, jadi dia-nya berapa? Tapi turun. Berarti ya kalau turun X apa? Negatif atau positif? Minus. Kemudian X-nya berapa? Selanjutnya kita akan kalian akan naik di atas untuk presentasikan hasil diskusi kelompok kalian, hasil kerja kelompok kalian. Ada yang mau naik untuk presentasi? Oke, kelompok B. Silakan. Ini. Oke, bisa langsung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rizkolia. Saya Nurlati Fabrilla. Saya Nurlati Gianti. Kami akan memulai presentasi kami. Oke, perhatikan. Semuanya akan jelaskan jawaban kelompoknya untuk nomor 1. Perhatikan kelompok lain. Ya. Jadi M bagian gradiennya yang bagian A itu sama dengan G 3. Kemudian gradien yang bagian gambar bagian B, bagian A, bagian 2. M sama dengan Y per X sama dengan minus 1/2 untuk bagian B nomor 1.
6/2 sama dengan -2. Maka 1/2 kali -2 sama dengan -1. Maka perkalian antara dua kemiringan itu menghasilkan -1, atau dapat dituliskan secara matematika sama dengan M1 kali M2 sama dengan -1. Ya, jadi garisnya itu saling tegak lurus ya, karena gradiennya kalau dikalikan M1 M2 nya sama dengan -1 ya, -1. Oke, sudah. Nah, jelaskan lagi. Titik P 3,10 titik. Itu nomor berapa? Nomor? Tadi nomor berapa? Berarti mah tadi nomor 4. Ya. Oke, menentukan titik. Titik P berapa? Kelompok P? Titik P 3,10 titik R 0,4. Titik S 6,1. Yang di belakang temannya. Nyamping. Ya. Oke, kasih lihat kisarannya. Titik P. Titik P 3,10 Ya. R 0,4. Wih. Titik P 0,4 R 6,1 titik S 6,1. Nah, ini yang berhadapan pada riset dan PS. Oke. Sisi yang terjaga WR dan PS. Kemudian lagi RS dan IP. Sisi bagian B yang berletakkan di potongan lurus. Kemudian sejajar dengan kemiringan dari titik. Bagian A, sisi PR dan sisi PS. Kemiringan sisi. tunjuk yang mana? Ya. Itu yang lain perhatikan. PR sama dengan 3 kali 3 per 6 berdasarkan 1/2. PS 3 kali 6 jadi 1/2. Sisi RS sama dengan B, kemiringan sisi. PS sama dengan 6 3 per 6 Oke. Bagaimana kemiringan dari aku melihat sisi PP dan SM di situ? Ya, sama ya, sama-sama berapa? Gradiennya? PS dengan PR? Satu per? Dua. Kalau kemiringannya RS dan sisi RS dan PP itu? Ya, sama-sama dua. Jadi kesimpulannya garisnya sejajar itu gradiennya sama. Oke. Yang kedua itu bagian A 1,1 dengan kemiringan 2/3.
sama? Bagian A nomor 1 sama ya? Sama. Kemudian nomor 3? Oke, jadi tidak salah ya? Oke. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus buttonnya. Oke, kesimpulan yang kita ambil dari pertemuan hari ini, pelajaran hari ini yaitu gradien adalah bilangan yang menyatakan kemiringan satu garis yang merupakan perbandingan antara komponen dan komponen. Oke. Kemiringan garis yang saling sejajar yaitu M1 sama dengan M2. Ya, itu kalau sejajar. Ya. Kemiringan garis yang saling tegak lurus jika M1 kali M2-nya sama dengan -1. Selanjutnya hari apa? Kita sudah belajar materi SPLDB, sistem persamaan dua variabel. Ya, itu yang akan kita pelajari. Oke, silakan silakan. Seluruhnya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Fatmawati CGP Angkatan 8 dengan pengajar praktik saya Sirajudin. dan Ibu Rosalinda. Ya, baiklah. Assalamualaikum Bu Rosa. Bisa saya minta waktunya 15.30 sampai 30 menit? Baiklah, jadi tadi kita sudah melakukan observasi di kelas. Jadi menurut Ibu Rosa, apa yang masih perlu dikembangkan dan apa yang sudah baik? Menurut saya masih kurang di penerapan strategi. Oh ya, mengapa Ibu mengatakan bahwa pada penerapan strategi masih kurang? Karena pada saat saya menerapkan strategi, siswa masih banyak yang kurang antusias. Jadi Ibu masih kurang di dalam strategi pembelajaran ya, karena siswa masih ada yang kurang antusias dalam belajar. Baiklah, jadi bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu mengajar, Ibu sudah melakukan dengan sangat baik dan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, jadi sudah tuntut. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Ya, alhamdulillah sangat bersyukur. Ya, namun demikian Ibu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat meminta siswa mengerjakan di papan tulis, saya mengamati Ibu melakukan pengerjaan soal dengan minta murid yang itu-itu saja. Jadi yang sebetulnya kalau kita berdasarkan merujuk dengan standar, seharusnya meminta siswa secara bergiliran. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, benar itu. Karena kalau misalnya siswa yang saya tunjuk, ya misalnya si A,
terus nantinya si A lagi ya, yang lainnya kan ya itu saja, itu Iya. saja kemampuannya tetap kurang. Iya, jadi kalau yang itu saja kan yang lain ibu tidak tahu apakah dia bisa atau tidak ya. Jadi mereka mungkin kurang percaya diri untuk naik ya. Yang baiklah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayangkan yang akan ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area pengembangan ini? Saya sudah ada hal yang bisa saya ambil untuk saya bisa terapkan nanti untuk mengajar. Jadi sudah ada bayangan ya ibu ya. Jadi nanti kalau pembelajaran yang berikutnya jadi sudah matang. Ya, kapan itu ibu? Dalam minggu ini tepatnya hari Sabtu. Iya, di mana ibu? Kelas 8G. Di kelas 8G ya. Jadi siapa yang bisa membantu kira-kira ibu? Ya, saya bisa minta bantuan senior atau guru CGP dan lainnya untuk bisa mengajar. Ya, jadi ada nanti guru semua yang akan membantu ya. Ya, nah, jadi bolehkah saya menuliskan hasil pengamatan ini ke dalam formulasi supervisi akademik? Ya. Jadi nanti kalau saya sudah menuliskan hasil pengamatan ini, nanti saya akan memperlihatkan ke ibu dosen. Apa yang ibu dapat dari proses ini? Ya, dari awal pra sampai pasca ini saya yang sebelumnya saya tahu itu strategi ini seperti ini, tapi setelah semuanya kita sudah tahu bahwa ini strategi harus seperti ini gitu. Oh ya, jadi ibu dari kelas sampai pasca sudah mengetahui ya strategi apa yang Ada hal-hal baru lagi baru ya. Iya, jadi apa yang diharapkan ibu setelah proses ini? Saya berharap saya lebih belajar lagi strategi yang lainnya lagi untuk bisa saya terapkan dalam kelas dan bisa menemukan strategi apa yang cocok lagi pada siswa. Iya, jadi ibu ingin mempelajari lagi strategi yang lain ya untuk apa yang bisa cocok untuk siswa. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk percakapan pasca observasi kita sampai di sini. Terima kasih. Oke, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya terkait dengan coaching di pasca supervisi akademik, yang pertama saya lihat menyampaikan ketika ibu menanyakan apakah apa yang sudah dilakukan, apa yang bukan. Ya, jadi tadi itu dari ibu yang disebut tadi, ibunya menyampaikan apa yang sudah bagus, ibu sudah melangkah ke soal pertanyaan berikutnya. Harusnya dia kan tadi ibu menyampaikan apa yang sudah bagus, tapi yang dia sampaikan baru pada seputar apa yang benar. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana pengembangan dirinya. Jadi mengenai pengembangan diri itu ibu bisa melakukan ikut pelatihan yang terkait dengan strategi pembelajaran, baik itu yang dilaksanakan secara daring maupun secara duduk. Ya, jadi saya kira sudah sangat bagus. Jadi secara keseluruhan jadi proses coaching pasca supervisi akademik ini sudah sangat luar biasa. Ya, terima kasih.